Hai semua, hai semua. Selamat datang di channel Wow Channel, tempat kita bahas ekonomi dan keuangan. Selamat datang di channel. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini ya. Jangan lupa subscribe. Hari ini, kita mau kupas fakta-fakta unik seputar ekonomi yang lagi tren. Siap-siap tercengang, tak unik ekonomi. Dunia ekonomi itu dinamis banget. Dunia ekonomi itu dinamis banget. Selalu berubah dan gak pernah diam di tempat. Teks tren hari ini bisa jadi besok udah basi. Tren hari esok udah basi, Evelyn. Tapi justru disitulah keseruannya kan? Nah, belakangan ini ada beberapa fenomena aneh yang terjadi di dunia ekonomi. Fenomena aneh di dunia ekonomi. Sir, ya için kita yang pikir, kok bisa ya? Hah, kok bisa nggak ya? Biar sasaran yuk bahas beberapa tren di situ tak terduga dan jenuh heboh. Tren komik pak tadi. Ekonomi global itu selalu berubah. Beneran deh, nggak pernah diam. Yang lagi ngetren hari ini bisa jadi besok udah dilupain. Tapi justru itu yang bikin seru kan? Nah, baru-baru ini ada beberapa hal aneh yang terjadi. Hal-hal yang bikin kita garuk-garuk kepala sambil mikir, hah, kok bisa? Nah, siap-siap ya, karena kita akan membahas beberapa tren ekonomi tak terduga yang lagi heboh saat ini. Masih ingat nggak waktu semua orang borong tisu toilet tahun lalu? Iya, aneh banget ya. Kita semua terkejut melihat betapa cepatnya rak-rak itu kosong. Nah, ternyata orang-orang juga panik beli barang lain, sepeda. Siapa sangka sepeda jadi barang yang sangat dicari. Serius deh, penjualan sepeda itu melejit tinggi banget. Grafik penjualannya naik drastis, hampir seperti roket. Ingat hukum penawaran dan permintaan? Nah, ini contohnya. Ketika permintaan naik, harga dan penjualan juga ikut naik. Dengan ditutupnya tempat gym dan orang-orang takut naik transportasi umum, sepeda jadi barang paling dicari. Sepeda menjadi solusi untuk tetap aktif dan aman. Tapi lonjakan penjualan sepeda ini bukan cuma karena menghindari virus loh. Banyak orang juga melihatnya sebagai cara baru untuk berolahraga dan bersosialisasi. Ini juga menunjukkan bagaimana pandemi memaksa kita untuk memikirkan kembali cara hidup dan bepergian. Infrastruktur kota mulai berubah untuk mendukung para pesepeda. Orang-orang mulai memilih sepeda untuk berangkat kerja, untuk bersantai, dan untuk kesehatan. Sepeda menjadi bagian penting dari rutinitas harian kita. Siapa yang nyangka ya? Hal sesederhana bersepeda bisa jadi tanda perubahan besar dalam cara pandang kita terhadap dunia. Sepeda kini melambangkan kebebasan dan kemandirian. Nah, kalau yang ini buat para gamer nih. E-sports atau olahraga elektronik telah menjadi fenomena yang tak terbendung. E-sports atau game kompetitif popularitasnya meledak beberapa tahun terakhir. Dari game yang dimainkan di kamar tidur, kini menjadi acara besar yang disiarkan ke seluruh dunia. Bayangin aja, jutaan penonton, turnamen besar-besaran, dan hadiah yang bikin kita melongo. Para pemainnya pun diperlakukan seperti selebriti. E-sport sudah jadi fenomena global, dan uang yang terlibat di dalamnya bukan main-main. Hadiah turnamen bisa mencapai jutaan dolar. Tapi e-sports itu bukan cuma anak-anak main game di ruang bawah tanah rumah orang tua mereka. Ini adalah industri yang sangat serius. E-sports itu industri yang utuh, dengan pemain profesional, pelatih, analis, dan sponsor. Mereka berlatih keras, menganalisis permainan, dan merancang strategi. Dan e-sports menarik minat para investor besar, mulai dari tim olahraga tradisional sampai perusahaan teknologi raksasa. Mereka melihat potensi besar di sini. Ini menunjukkan bagaimana batas antara dunia digital dan dunia nyata semakin kabur, dan bagaimana hal-hal yang kita lakukan secara online bisa berdampak nyata pada ekonomi. E-sports adalah contoh sempurna dari evolusi ini. Bagian 4. Emas digital. Dilema mata uang kripto. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Akhir-akhir ini kayaknya semua orang ngomongin mata uang kripto. Dari kafe hingga ruang rapat, topik ini selalu muncul. Sederhananya, mata uang kripto itu mata uang digital yang pakai kriptografi untuk keamanannya. Teknologi ini memastikan transaksi aman dan sulit untuk dipalsukan. Hari ini mungkin kita kaya raya, besoknya bisa jadi tinggal punya sedikit satoshi. Fluktuasi ini bisa sangat mengejutkan.
Volatilitas ini membuat mata uang kripto jadi investasi yang berisiko, tapi juga membuatnya menarik. Potensi keuntungan besar datang dengan risiko yang setara. Dan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang semakin besar terhadap sistem keuangan tradisional. Banyak orang merasa sistem lama tidak lagi relevan. Orang-orang mencari alternatif, dan mata uang kripto, entah baik atau buruk, menyediakan salah satunya. Ini adalah era baru dalam dunia keuangan, penuh dengan peluang dan tantangan. Kalau sudah subscribe, kita akan ulas satu persatu lebih dalam fakta-fakta unik ekonomi kekinian di part selanjutnya. Bagian 5 merangkul realitas ekonomi baru. Jadi, apa arti dari semua tren ini? Semuanya menunjukkan bahwa ekonomi global terus berubah, dan perubahan bisa datang dari mana saja. Siapa yang mengira kalau sepeda, video game, dan mata uang digital akan jadi yang terdepan dalam perubahan ini? Tapi, ya inilah kenyataannya. Tren-tren ini menunjukkan pentingnya beradaptasi, merangkul teknologi baru, dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Dunia sedang berubah, dan mereka yang beradaptasi paling cepat yang akan berhasil. Jadi, bersiaplah. Kota perjalanan ini masih pengen.